Sejarah. Sejarawan Aceh, M. Yunus Jamil di dalam bukunya yang berjudul Silsilah Tawarik Raja-Raja Kerajaan Aceh, berisi tentang sejarah negeri Pidi, Syahir Poli. Kerajaan ini digambarkan sebagai daerah dataran rendah yang luas dengan tanah yang subur, sehingga kehidupan penduduknya makmur. Batas-batas kerajaan ini meliputi, sebelah timur dengan Kerajaan Samudra Pasai, sebelah barat dengan Kerajaan Aceh Darussalam, sebelah selatan dengan pegunungan, serta dengan Selat Malaka di sebelah utara. Berikut silsilah raja-raja pemimpin pemerintahan Pedir saat itu. Kabupaten Pidi, terletak antara 0430 sampai 0460 bujur lintang utara dan antara 9575 sampai 96,20 bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pidi memiliki batas sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Pidi Jaya dan Biren. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Tengah dan Aceh Besar. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidi Jaya, Biren, Aceh Tengah dan Aceh Barat. Luas wilayah Kabupaten Pidi berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan, seluas 318.444,77 hektar, yang terdiri dari 23 kecamatan, 97 kemukiman dan 731 gampong, wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil. Sejauh garis pangkal seluas 39.845,37 hektar, wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan dengan jumlah penduduk adalah sebesar 439.398 jiwa, dengan angka pertumbuhan penduduk, tahun 2021 sebesar 0,94%. 3. Topografi. 1. Ketinggian. Kabupaten Pidi didominasi oleh kelas ketinggian 100 sampai 500 meter sebesar 23,86%. Kelas ketinggian yang paling rendah adalah kelas dengan ketinggian 0 sampai 25 meter sebesar 3,68%. Ditinjau dari luasnya kawasan di Kabupaten Pidi yang memiliki tanah datar memungkinkan dalam pengembangan kawasan budidaya, karena komoditas yang dapat diusahakan untuk berproduksi secara optimal umumnya berada pada kawasan yang datar. 2. Kemiringan. Kemiringan lereng merupakan faktor utama yang menentukan suatu daerah apakah layak untuk dibudidayakan atau tidak. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti persawahan, ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan di bawah 15%, sedangkan lahan dengan kemiringan di atas 40% akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan. Wilayah Kabupaten Pidi digolongkan menjadi 5 bentuk wilayah berdasarkan kemiringan lereng, yaitu 1. Lahan datar, yang terdiri atas dataran rendahan dan dataran landai, 2. Bergelombang, 3. Agak berbukit, 4. Berbukit, dan 5. Bergunung, dengan kemiringan lereng berkisar dari 0 sampai 40%. Kemiringan lereng wilayah sangat bervariasi, yaitu datar sampai bergunung. Umumnya luasan wilayah menurut kelas lereng hampir berimbang. 3. Geologi. Keadaan geologi Kabupaten Pidi umumnya didominasi oleh batuan pratersier dan kuarter yang berupa batuan metasedimen, sedimen, batuan gunung api dan batuan terobosan, intrusi. Geologi wilayah turut menentukan sifat-sifat sumber daya wilayah yang bersangkutan. Pengaruh geologi bersifat langsung terhadap sifat dan karakteristik tanah dan lahan, oleh karena geologi batuan tersebut merupakan bahan induk tanah. Kesuburan tanah di suatu tempat pada hakikat ditentukan pula oleh formasi sifat-sifat batuannya. 4. Jenis tanah. Salah satu modal utama pembangunan pertanian adalah lahan, yang potensi lahannya dicirikan oleh sifat-sifat fisik dan kimia tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan yang belum ditransportasi, belum mengalami sedimentasi. Faktor utama yang berpengaruh terhadap erosi tanah adalah jenis tanah, penggunaan lahan dan curah hujan. Jenis tanah di Kabupaten Pidi sangat beragam, dan sebagian besar merupakan tanah kombisol yang bercampur dengan jenis tanah lainnya seperti glaisol, regosol, andosol, aluvial dan potsolik, sehingga wilayah ini memiliki 31 jenis tanah. 5. Klimatologi. Wilayah Kabupaten Pidi tercatat di kawasan beriklim tropis basah.
Temperatur rata-rata 22 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius dengan rata-rata curah hujan 146 sampai 232 mm per tahun. Wilayah ini hanya mengenal dua musim, yaitu musim hujan yang jatuh pada bulan Agustus-Maret, dan musim kemarau antara bulan April-Juli setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selama periode tahun 2017 sampai tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidi yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto, PDRB, atas harga konstan, ADHK. 2010 mengalami fluktuasi. Struktur ekonomi. Struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Pidi selama tahun-tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami perubahan. Pada tahun 2021, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi kategori andalan di Kabupaten Pidi dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 38,79% diikuti oleh kategori perdagangan besar dan eceran. Reparasi mobil dan sepeda motor juga merupakan penggerak utama perekonomian di Kabupaten Pidi dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 15,01% dan kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,11% di urutan ketiga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. PDRB per kapita. Berikut tabel PDRB per kapita Kabupaten Pidi tahun-tahun 2017 sampai tahun 2021. Kemiskinan. Berikut tabel persentase penduduk miskin Kabupaten Pidi dan Aceh tahun-tahun 2017 sampai tahun 2021. Berikut daftar nama-nama pejabat kepala SKPK dan camat. Berikut Bupati Pidi dari masa ke masa. Berikut tempat wisata di Kabupaten Pidi. Siapa yang tidak terpesona melihat tempat wisata yang satu ini? Air yang begitu jernih, ditambah dengan beberapa bebatuan dan sedimen di lembanan indah dan alami membuat tempat ini sering dijuluki sebagai Grand Canyon-nya Aceh. Berlokasi di pedalaman rimba Gampong Pulo Hagu, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, keindahan Lingkok Kuyeng murni fenomena alam, disebabkan erosi oleh air pegunungan yang selalu mengalir dengan volume yang berubah-ubah.